warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hirsman Arif dari Forum News Network. Pilpres 2024 masih sekitar berapa ya? 16 atau 17 bulan lagi. Namun aroma pertarungan politik sudah mulai memanas. Ini bukan hanya antar kandidat dan antar parpol, namun juga antar kandidat sesama parpol. Ini tepatlah kalau kemarin Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa tahun politik itu datangnya lebih awal. Nah, konflik antar kandidat di internal parpol ini adalah salah satunya di Partai Gerindra. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno itu menyatakan kesiapannya untuk mencalonkan diri sebagai capres pada tahun 2024. Pernyataan kesiapan Sandiaga Uno itu disampaikan ketika dia bersilaturahmi dengan pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada hari Selasa kemarin, tanggal 30 Agustus 2022. Jadi ini adalah kabar fresh from oven, kabar terbaru, tepatnya sikap terbaru dari Sandiaga Uno, sikap politik terbaru dari Sandiaga Uno. Nah, ketika wartawan menanyakan siapa yang akan menjadi pasangannya, dia hanya menyatakan, saya serahkan kepada parpol. Saya ini pengalaman sebelumnya, parpol lah yang akan menentukan pilihannya. Dan politik Indonesia itu semakin dewasa, semakin bijaksana. Itu kata Sandiaga Uno kepada wartawan selesai pertemuan dengan pengurus wilayah P3 di kawasan Gedung Kuning, Bantul, Yogyakarta. Pernyataan Sandiaga Uno ini tentu saja cukup mengejutkan, sebab ini kan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, itu belum lama ini baru saja menyatakan kesiapannya untuk maju kembali pada Pilpres 2024. Dengan ini saya menyatakan kesiapan saya untuk menjadi capres dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya menerima permohonan saudara untuk dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024. Itu pada waktu itu ketika Prabowo berpidato pada rapat pimpinan nasional tahun 2022 Partai Gerindra di Sentul yang berlangsung tanggal 12 Agustus 2022. Jadi ya hitungannya baru setengah bulan yang lalu ya. Karena telah menjadi keputusan dalam rapat pimpinan nasional, maka seluruh kader, termasuk Sandiaga Uno, harusnya dia mengamankan keputusan itu. Nggak boleh lagi dia menyatakan mencalonkan diri, gitu ya, menyatakan siap untuk calon presiden 2024. Sandiaga dalam struktur kepengurusan Gerindra adalah wakil ketua Dewan Pembina. Nah, pertanyaan kita, apakah pernyataannya sebagai tanda-tanda dia siap meninggalkan Gerindra demi memperoleh tiket, kemudian dan berhadapan dengan Prabowo? Sikap Sandiaga Uno ini tentu saja membuat terkejut ya internal Partai Gerindra dan mengundang kritik keras. Desmond J. Maesa ini kalau saya lihat posisinya sama ya dengan Sandiaga Uno, sesama Wakil Ketua Dewan Pembina, itu secara satire dia menduga kartu anggota Sandiaga sebagai kader Gerindra itu sudah dimakan tikus. Nggak ada masalah, kenapa? Nggak ada masalah. Mungkin dulu waktu dia masih pegang kartu anggota Gerindra itu, anggota Gerindra ya, jangan-jangan kartu anggota Gerindranya dimakan tikus. Kalau sudah dimakan tikus, jadi dia merasa bukan anggota Gerindra lagi. Jadi dia mau maju saja dicalonkan oleh P3 atau sudah pindah partai, kan kita nggak ngerti, itu kata Desmond kepada wartawan hari Rabu lalu. Desmond itu menyinggung bahwa Sandiaga Uno kan pernah bilang bahwa dia tidak akan maju nyapres. Dia menilai Sandiaga Uno bilang seperti itu karena masih memegang kartu Gerindra. Karena kan saat lalu dia masih ngomong tidak mau nyalon. Waktu itu dia masih pegang kartu Gerindra, ada kartu Gerindra. Kalau dia udah nggak pegang punya kartu Gerindra, ada ruang buat dia untuk menyalonkan diri di P3. Dan dalam penilaian Desmond J. Maesa, Sandiaga menerima pinangan partai lain karena kepentingannya ini memang tidak tersalurkan di Gerindra. Jadi buat Desmond tuh dia dipersilakan saja kalau Sandiaga Uno akan maju sebagai capres dari partai lain. Menurut dia itu biasa sajalah, apalagi kan Sandiaga Uno ini bukan pendiri partai. Dia datang itu dengan kepentingannya, keluar juga dengan kepentingannya dong. Karena kepentingannya tidak tercapai, dia pindah tempat lain juga tidak ada masalah itu kalau menurut dia. Jadi kalau lihat Sandiaga Uno bukan hal luar biasa. Ya, ini sebuah tamsilnya yang luar biasa. Dia menyatakan bahwa ini kayak jelangkung aja ini ya. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar.
Ini menarik analogi dari Desmond Jumaisa ini ya. Kesiapan Sandiaga Uno untuk kembali maju pada Pilpres 2024 ini sebenarnya sudah cukup lama terendus ya. Setidaknya pada bulan April lalu itu politisi senior PDIP Pandana Baban dia mengaku dia pernah bertemu dengan Presiden Jokowi. Jokowi bercerita kepada Pandana Baban bahwa dia sudah bertanya kepada 4 orang menteri di kabinetnya apakah mereka akan maju pada Pilpres 2024. Jokowi menanyakan hal itu kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Negara BUMN Erick Thohir, Menteri Parekraf Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ketiga orang menteri, yakni Airlangga Hartarto, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno menyatakan siap untuk nyapres. Hanya Prabowo yang menjawab secara diplomatis, kata dia atas izin atau atas seizin dari Bapak Presiden. Ini luar biasa Pak Prabowo ya. Sudah menggunakan kultur Jawa, sudah Jawani sekali. Sandiaga Uno ini tampaknya sangat menyadari ambisi politiknya itu tidak akan terwujud bila dia tetap di Gerindra. Jadi untuk apa dia bertahan di Gerindra ya? Tiket di Gerindra sudah disegel oleh Prabowo. Oleh karena itu dia harus mulai melirik atau mencari alternatif partai lain. Selain dengan DPW Partai Persatuan Pembangunan Yogyakarta, Sandiaga Uno ini dikabarkan juga sudah bertemu dengan beberapa pengurus wilayah lainnya. Wakil Ketua DPW P3 Jawa Timur Mujahid Ansori menyatakan bahwa nama Sandiaga Uno ini memang masuk dalam radar capres pilihan P3. Selain dengan P3 Jogja, Mujahid mengaku bahwa dia mendengar Sandiaga itu sudah bertemu dengan DPW Aceh, Riau, dan Lampung. Jadi sudah mulai ada gerilya-gerilya politik. Bagaimana ceritanya kok Sandiaga Uno tiba-tiba merapat ke P3? Dan hal ini kelihatannya ada kaitannya dengan hubungan kekerabatan Sandiaga Uno dengan Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa yang sama-sama berasal dari Gorontalo. Sandiaga ini adalah keponakan Suharto. Nah, jadi ya wajar kalau dia kemudian melakukan gerilya di P3. Nah, pertanyaannya apakah benar P3 akan mendukung Sandiaga Uno? Menurut Ketua DPW P3 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Yazid, itu mereka belum sampai tahap dukung-mendukung. Dia hanya mengundang Sandiaga Uno itu sebagai seorang teman, dan dia ingin mendengar pemikiran-pemikiran Sandiaga Uno dari sisi ekonomi, dan juga dalam pertemuan kemarin katanya dikabarkan Sandiaga Uno itu sudah menyatakan ingin mewakafkan ilmunya ini. Ini wakaf-wakaf ini kalau dalam terminologi politik itu menjadi kita artikan bahwa dia siap untuk dicalonkan sebenarnya gitu. Dan gitu biasanya saya siapkan mewakafkan dirinya gitu. Pak Prabowo juga menyatakan itu untuk bangsa Indonesia. Itu artinya dia ingin jadi presiden Indonesia. Selain ke P3, Sandiaga Uno ini tampaknya juga sudah mulai bergerilya ke berbagai kekuatan politik lainnya. Nama Sandiaga Uno itu secara mengejutkan juga kemarin muncul sebagai salah satu dari 10 presiden pilihan relawan Jokowi yang baru saja menyelenggarakan musyawarah rakyat. Ini nggak main-main, bukan sekedar muncul di 10 nama, bukan hanya masuk dalam 10 daftar, tapi nama Sandiaga Uno itu berada di peringkat kedua setelah Jokowi. Ini nama dia, ini yang juga tidak kalah mengejutkan, berada di atas Ganjar Pranowo. Nah, padahal kita tahu kan selama ini bahwa yang digadang-gadang sebagai suksesor dari Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Dan di bawah Sandiaga Uno ada Ganjar Pranowo, kemudian ada juga nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Jadi rupanya di mata para relawan Jokowi ini, Sandiaga Uno ini mendapat tempat yang istimewa. Dia hanya berada satu grade di bawah Pak Jokowi. Ini luar biasa gerilanya Sandiaga Uno. Ya bagaimana mungkin kompetitor dari Pak Jokowi kemudian tiba-tiba menjadi orang nomor 2 yang dipilih oleh para relawan Pak Jokowi. Kalau tadi Pak Prabowo aja hanya berada di urutan keempat. Sekarang kita kembali ke pertanyaan semula, bagaimana peluang Sandi untuk Pilpres 2024? Kalau kita berpikir secara normatif ya, dengan telah ditetapkannya Prabowo sebagai capres Gerindra, maka sebenarnya peluang dia tertutup karena status Sandiaga ini sesungguhnya sama dengan nama capres-capres lain yang non partai seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, bahkan juga kita bisa masukkan dalam kelompok ini Ganjar Pranowo. Namun sesungguhnya kalau kita cermati nasib Sandiaga ini lebih mirip Ganjar Pranowo karena dia kader partai. Kalau tadi Anies Baswedan dan Ridwan Kamil bukan kader partai.
Tetapi keduanya, Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo ini adalah kader partai yang tidak mendapatkan tiket. Bedanya, Gerindra sudah menetapkan siapa capresnya, yakni Prabowo Subianto, sementara PDIP masih menggantung, namanya belum diumumkan. Walaupun sebenarnya kita tahulah preferensi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati itu lebih menginginkan mencalonkan putri mahkotanya Puan Maharani. Dan Ganjar masih sedikit punya harapan. Karena apa? Karena elektabilitas dari putri dari Puan Maharani ini masih sangat kecil. Sementara kalau di Gerindra peluangnya tertutup. Elektabilitas Prabowo lebih tinggi dan dia juga sudah ditetapkan sebagai capres oleh Rapimnas Gerindra. Jadi kita kembali bertanya, bagaimana peluang pencapresan Sandi? Dengan aturan presidensial threshold 20%, secara teknis sesungguhnya peluangnya untuk mendapatkan tiket sangat kecil. Itu bahkan juga capres-capres yang lain ya. Apalagi kalau pilihannya P3 ini. P3 ini adalah partai terkecil di parlemen. Pada pemilu legislatif lalu, P3 itu hanya memperoleh 19 kursi dengan total suara hanya 4,52%. Ini nyaris tidak lolos ambang batas parliamentary threshold, yakni 4%. Tetapi jangan dilupakan ya bahwa P3 saat ini tergabung dalam koalisi bersama dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional dalam sebuah koalisi yang disebut sebagai diberi nama Koalisi Indonesia Indonesia KIB ya, Indonesia Bersatu kalau tidak salah itu ya. KIB ini ditengarai merupakan koalisi kawin paksa yang akan digunakan oleh Jokowi untuk maju kembali pada Pilpres 2024. Itu bila opsi 3 periode bisa berjalan dengan mulus. Namun bila itu terhalang, maka KIB itu akan digunakan oleh Jokowi untuk mengusung proksinya, figur yang akan meneruskan kepemimpinannya dengan dukungan oligarki. Semula yang banyak disebut-sebut figur yang disiapkan sebagai pengganti Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo. Apakah opsi itu masih terus berlaku atau kita bisa menjadikan musyawarah rakyat relawan Jokowi yang justru menempatkan Sandiaga Uno di bawah Jokowi sebagai capres pilihan mereka, ini merupakan sinyal bahwa nama Sandiaga Uno sekarang masuk dalam daftar yang akan dipersiapkan oleh Jokowi, tentu saja tetap saja bersama dengan Ganjar Pranowo. Saya Hafsud Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.